Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan surga, jihad dalam Islam dimaknai sebagai upaya membela diri, bukan mencaplok kebebasan pihak lain. Perintah pertama, agar muslimin berjihad dengan mengangkat senjata turun sesudah mereka didera berbagai perlakuan tidak manusiawi dari penguasa kafir. Wahyu yang dimaksud adalah surah Al-Hajj ayat 39 sampai 40 yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ibnu Hisham dalam karyanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan asbabun nuzul ayat-ayat tersebut. Pada mulanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya belum diizinkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam. Kaum muslimin masih diperintahkan untuk bersabar. Lama-kelamaan perangai musyrikin semakin semena-mena. Para pengikut Nabi Muhammad SAW bahkan diusir dari Mekah. Walau sudah tentram tinggal di Madinah, umat Islam terus diintimidasi para pemuka Quraisy. Dalam keadaan demikian, turunlah ayat Al-Hajj ayat 39-40 tersebut. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam dan musuh-musuhnya. Momen ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Total 313 orang Muslim melawan 1000 orang Quraisy yang memiliki persenjataan lengkap, keahlian militer, dan pengalaman bertempur. Nyatalah bahwa secara kuantitas para pemeluk tauhid tidak unggul, akan tetapi mereka justru memperoleh kemenangan besar berkat pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kisah kemenangan besar yang diraih umat Islam pada peperangannya yang pertama tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Insan Surga. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik untukmu. Dalam buku Hayatu Muhammad, karya Muhammad Hussein Haikal memaparkan patriotisme muslimin dalam perang Badar. Tak ada beda antara muhajirin dan ansor, semuanya menyatu dalam Islam. Sa'id bin Mu'adz, sang pemimpin ansor, menegaskan komitmen kaumnya kepada Rasulullah SAW jelang pertempuran. Saya bersumpah demi zat yang menggenggam jiwaku di tangannya, kata Ibnu Mu'adz, jika engkau ya Muhammad menyeberangi lautan, kami akan mengikutimu. Jika engkau mengarungi sampai negeri yang jauh, kami akan mengikutimu. Tidak ada satupun dari kami yang menetap. Kami selalu sabar, bersungguh-sungguh, dan jujur dalam upaya kami. Seruan ini disambut Al-Miqdad bin Amr, salah satu yang pertama memeluk Islam. Wahai Rasulullah, katanya, kami sekali-kali tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, pergilah berperang dengan Tuhanmu. Kami duduk di sini saja. Dengan tulus kami katakan, pergilah berperang dengan Tuhanmu, dan kami pun berperang di sisimu pula. Begitu para sahabatnya itu selesai bicara, cerahlah wajah Rasulullah SAW dan berkata, seolah-olah kini kehancuran mereka, para musuh Allah itu, sudah tampak jelas di hadapanku. Pada Jumat 17 Ramadan, muslimin memulai jihad di lembah Badar. Saat perang akan dimulai, Aswad bin Abdul Asad keluar dari barisan Quraisy. Ia langsung menyerbu ke tengah pasukan muslimin dengan maksud hendak menghancurkan kolam air yang sudah dibuat. Belum sempat ia melakukan tindakan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib berhasil melumpuhkannya. Begitu melihat Aswad jatuh, Utbah bin Rabi'ah tampil didampingi Syaibah dan anaknya Walid bin Utbah. Dari barisan muslimin tidak hanya Hamzah, melainkan juga Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Harij maju ke depan. Paman Nabi SAW itu langsung melumpuhkan Syaibah. Ali tidak memberi kesempatan kepada Walid untuk banyak bergerak. Keduanya segera membantu Ubaidah yang sedang menghadapi Utbah. Melihat kekalahan Ibnu Rabi'ah, pihak Quraisy seketika menyerbu. Kedua pasukan saling menyerang. Rasulullah SAW menyerukan siapapun muslimin yang maju melawan musuh Allah akan mendapatkan surga. Mendengarnya, pasukan tauhid pun langsung bersemangat. Pandangan mata mereka tertuju pada pemuka-pemuka Quraisy yang tampak pongah karena mereka merasa menang jumlah.
Nabi SAW mengambil segenggam pasir. "Celakalah wajah-wajah para musuh Allah itu," kata beliau sembari melemparkan pasir itu ke arah musyrikin. Seketika tak ada satupun orang kafir kecuali matanya kemasukan debu. "Serbu!" seru Nabi Muhammad SAW secara serentak. Kaum muslimin pun berduyun-duyun maju. Jiwa mereka telah dipenuhi semangat membara. Mereka merindukan syahid. Dalam dadanya hanya ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan pasukannya, yakni para malaikat. Pasukan dari langit itu menambah kekuatan muslimin. Fenomena ini disinggung dalam surah Al-Anfal ayat 12 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap ujung jari mereka." Pasukan malaikat ikut memburu musuh-musuh Allah di lembah Badar itu. Sejumlah sahabat Nabi SAW menuturkan kesaksiannya sesudah perempuan itu usai. Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seorang dari kaum muslimin sedang semangatnya mengejar musuh di hadapannya, tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti dari langit dan teriakan, "Majulah wahai Haizum!" Seketika ia melihat ke arah orang musyrik yang tadi berada di hadapannya. Didapatinya musuh itu tersungkur dalam posisi terlentang. Hidungnya telah luka-luka dan wajahnya terbelah seperti habis terkena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Orang Ansor itu lantas bercerita kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Benar yang engkau katakan, itu adalah sebagian bala bantuan dari langit ketiga." Kesaksian lainnya disampaikan Abu Daud Al-Mazini, "Sungguh, saat pertempuran Badar, aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun, tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya." Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 17. "Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Di lembah Badar itu, Rasulullah SAW menyaksikan Allah telah melaksanakan janjinya. Allah telah memberikan kemenangan kepada pihak muslimin. Di penghujung pertempuran itu, pasukan Quraisy kocar-kacir sama sekali. Yang masih bernapas berusaha kabur ke arah Mekah. Beberapa di antaranya dapat ditangkap sehingga menjadi tawanan muslimin. Sisanya tersungkur mati dalam keadaan hina. Peristiwa Perang Badar inilah yang menentukan bagi kelanjutan dakwah ajaran Islam. Al-Quran pun telah melukiskan sebagai suatu mukjizat. Meski tak unggul secara jumlah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan atas izin Allah. Setelah meraih kemenangannya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harits ke Madinah untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada penduduk setempat. Selanjutnya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bergerak menuju Madinah. Di antara mereka membawa sejumlah tawanan dan rampasan perang. Sesudah menyeberangi Safra, pada sebuah bukit beliau berhenti. Di tempat itu, harta rampasan perang yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin dibagi rata. Beberapa ahli sejarah mengatakan pembagian itu telah dikurangi seperlimanya sebagaimana ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Nabi SAW membagi-bagi rampasan perang itu secara adil di kalangan muslimin. Bagian mereka yang gugur di Badar diberi
diberikan kepada ahli warisnya. Kaum muslimin yang bertahan di Madinah pun mendapatkan bagian, sebab mereka ketika pertempuran berlangsung bertugas mengurus keperluan penduduk. La haula wala quwata illa billah. Sahabat insan surga, jangan lupa berbagi dengan share video ini untuk saling menunjuki jalan kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.